Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk nggak? Apa masuk semua untuk hari ini? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini kita bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Meskipun ini jam pagi, nah kita harus semangat. Udah pada sarapan? Karena untuk mengikuti kegiatan, yang jelas kita perlu tenaga juga. Usahakan dalam memulai belajar kita atau kalian selalu diusahakan untuk sarapan terlebih dahulu. Nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, ya, untuk ketua kelas menyiapkan dulu berdoa sebelum mengikuti ataupun sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Untuk ketua kelas, Iqbal siapkan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai ya, ada beberapa pertanyaan ya. Jadi mungkin ini tidak berkaitan sama mapelnya secara langsung. Contoh, misalkan nih, kira-kira satu komputer dengan komputer yang lain itu bisa terkoneksi tidak? Bisa ya. Nah, itu baik secara langsung menggunakan media kabel. Kalau misalkan tanpa kabel, kira-kira bisa terkoneksi atau tidak? Nah, apakah sistem operasi Windows bagian dari perangkat lunak? Nah, jadi untuk materi kita hari ini ya, ini berkaitan yang di belakang terlihat tidak? Ya. Nah, untuk materi kita hari ini berkaitan sama merancang jaringan LAN. Untuk jaringan LAN sendiri, seperti yang kamu sudah ketahui ya materinya, jadi berkaitan sama jaringan lokal. Nah, untuk pertama-tama ya, nih contoh di depan Bapak ada komputer ya. Nah, ini ntar dikoneksikan dengan komputer yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar saling terkoneksi. Satu sama lain itu bisa terkoneksi. Dengan hasil di mana komputer tersebut bisa saling berbagi data ya, ataupun sharing perangkat atau berbagi perangkat. Nah, bisa perwakilan dari grup ya ataupun dari beberapa orang maju ke depan ya. Iqbal, Firly, ya, dapat Diana maju dulu. Sama Herlina satu dulu. Nah, di sini ada server ya. Ini akan ataupun komputer yang akan dikoneksikan dengan komputer yang lain. Jadi dalam jaringan LAN sendiri itu sebenarnya menghubungkan kan. Nah, itu.
Hasilnya apa? Hasilnya bisa berbagi data ataupun berbagi perangkat. Nah, contoh nih misalkan ini komputernya komputer server, contoh dengan spesifikasi hardware tertentu baik dari prosesor. Biasanya misalkan nih kalau dari komputer apa aja yang eh, mungkin perlu diperhatikan dari segi hardware-nya untuk kinerja. Nah, RAM, terus apa lagi? Hard disk, penyimpanan. Ada lagi nggak yang biasanya juga apa? Prosesor. Nah, prosesor. Ya, jadi untuk komputer yang perlu diperhatikan mungkin dari segi hardware itu berkaitan salah satunya apa tadi? Prosesor. Ya. Terus misalkan RAM sama hard disk. Nah, untuk perangkatnya misalkan jadi untuk media tambahannya, nah bisa dilihat ya. Di sini jelas untuk menghubungkannya menggunakan kabel. Nah, contoh kabel yang digunakan itu kabel tipe UTP. Nah, bagaimana mengetahui kabel UTP? Nah, ini bisa dicek ya dari kabelnya. Nah, di situ sebenarnya di kabelnya sendiri memberi informasi ya terkait dengan kabel yang digunakan. Nah, ini salah satu tipe apa? Di situ ada tipenya UTP, CAT. Nah, jadi untuk kabel sendiri itu sebenarnya ada informasinya. Jadi misalkan kalau kita mengidentifikasi kabel apa yang digunakan, nah di situ tertera sebenarnya. Nah, di situ ada nih di sini. Nah, ada tulisannya. Kabel apa yang ini? UTP CAT 6. Nah, ntar ketika dikoneksikan ke perangkat lain, misalkan kita ataupun kalian mau mengkoneksikan satu perangkat ini ke komputer yang lain misalkan. Nah, itu perlu tambahan yang namanya perangkat switch. Nah, di sini ada switch ya. Ambil switchnya. Satu lagi. Dilihat portnya ada berapa. Iqbal ada berapa portnya? Nah, ada tipe 24. Ada 5. Ini ada berapa? Ada 8. Nah, switch ini bisa dibilang sebagai penghubung. Ya, penghubung untuk komputer dikoneksikan ke beberapa komputer. Ya. Jadi kalau misalkan hanya satu, ya bisa satu kabel langsung. Kalau misalkan dia dikoneksikan beberapa komputer, nah dia perlu perangkat. Di suite ini portnya disesuaikan sama jumlah klien. Ingat ya, kalau misalkan kliennya cuma 3, nah kira-kira idealnya pakai suite 5 ya. Udah paham kan? Kalau misalkan dia kliennya ada 20 misalkan. Nah, bisa ditunjukkan, Bang. Nah, itu ya. Jadi penggunaan perangkat harus efektif penggunaannya. Contoh kalau misalkan kliennya ada 15 misalkan nih, efektif tidak kalau misalkan menggunakan switch yang 5 port? Nah, ya. Dia bisa terkoneksi tidak? Bisa, tapi dari segi efektivitas mungkin kurang. Nah, itu taruh dulu sebentar. Nah, itu untuk penjelasan dari beberapa perangkat. Materinya bisa dilihat ya yang udah Bapak share materinya. Duduk lagi sebentar. Untuk materinya nah
tujuan dari pembelajaran bisa dilihat ya, menentukan instalasi jaringan komputer dengan benar, menguraikan instalasi jaringan komputer dengan tepat. Nah, aplikasinya bisa apa? Materinya bisa diunduh dulu ya. Coba untuk siapa yang bisa, yang udah ada materinya atau salah satu bisa dibaca materinya, pengertian dari sistem jaringan. Ya. Dua atau lebih komputer yang saling berhubungan satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Nah, yang di belakang kelihatan nggak? Atau materinya yang belum dapat ya? Nah, itu bisa diunduh dulu. Jadi untuk pengertian sistem jaringan, jaringan komputer itu sendiri sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer ya, yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi. Nah, tadi media transmisinya yang Bapak contohkan yang di meja apa? Bisa kabel UTP ya. Nah, atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun perangkat. Nah, kalau misalkan contoh, kalau berbagi aplikasi, apa contohnya kira-kira? Aplikasi yang digunakan, yang paling umum. Pengolah informasi, contoh misalkan Microsoft Office ya. Nah, misalkan ada di komputer satu, bisa di-share atau dibagikan ke komputer yang lain, ataupun data-data lainnya. Nah, ini pengertian dari jaringan LAN sendiri ya. Coba Ilyas. LAN adalah suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja atau terbatas. Nah, untuk pengertiannya apa? Untuk LAN, jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya lokal saja. Contohnya diterapinnya sekolah, oke, kantor, nih, ruangan lab komputer, atau apalagi penerapannya di lab bahasa ya, biasanya di lab bahasa. Nah, jadi untuk LAN itu sendiri itu di mana satu komputer itu terkoneksi dengan komputer lain, tapi cakupannya dalam skala kecil ya. Nah, selain LAN kira-kira ada lagi nggak? Apa? WAN. Di
Nah, eh, pengertian dari jaringan client server, Dika bisa dibaca materinya. Sebuah sistem di mana sebuah komputer atau perangkat yang bertindak sebagai server menyediakan layanan ke perangkat lain yang bertindak sebagai client. Nah, jadi client server berarti ada komputer yang dijadikan sebagai server, ada yang dijadikan sebagai client. Pengertian singkatnya untuk client server itu komputer yang melayani yang melayani komputer klien itu sendiri. Kalau misalkan yang kliennya berarti yang menerima. Nah, pintar Dika. Ya, yang menerima ataupun ibaratnya menerima data dari si server itu sendiri. Dari kata server sendiri itu berasal dari kata serve ya, melayani. Nah, biasanya yang ngebedakan itu yang paling umum dari hardware ya. Biasanya untuk server ini hardware-nya lebih besar spesifikasinya dari klien. Contoh apa? Tadi. Nah, RAM ya. Biasanya untuk server itu minimal RAM-nya berapa giga? 32 ya. Minimal paling kecilnya emang 32. Biasa untuk tipe-tipe sekarang mungkin lebih tinggi lagi. Apa yang lain? Ada yang lain selain dari RAM? Harddisknya, penyimpanan ya. Itu udah bukan giga lagi tapi tera ya. Yang minimal 1 tera. Untuk 1 tera berapa giga? 1000 giga. Nah, terus prosesor ya. Biasanya prosesornya lebih tinggi ya spesifikasinya. Bisa itu ngegunain Core i7 minimal, nah, atau lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalkan klien biasanya spesifikasinya lebih kecil ya. Itu yang membedakan. Terus selain dari hardware, apalagi dari sistem operasi. Contoh misalkan untuk klien sistem operasinya apa? Untuk yang klien Windows 10. Nah, itu Windows 10 atau tipe yang sebelumnya Windows 8 ya. Nah, itu. Untuk kalau misalkan untuk sistem operasi server Windows Server. Nah, ada yang lain. Debian Server ya, Debian Server. Jadi yang ngebedakan antara client server sama eh, antara komputer server sama client salah satunya dari spesifikasi sama sistem operasi. Nah, dari jaringan LAN sendiri ada yang ditanyakan nggak? Haidan. Ya. Nah, atau Nasruddin, ada yang tanyakan nggak terkait dengan komputer server ataupun komputer kliennya ataupun jaringan klien servernya itu sendiri? Ilyas, ada yang tanyakan? Nah, berarti kalau misalkan dari segi gambaran ya, kalau segi gambaran dari perangkat ya, kalau kita mau ngebangun jaringan client server apa aja? Satu, komputer servernya itu sendiri. Terus komputer kliennya. Oke, internet juga. Untuk perangkatnya kabel UTP ya. Nah, untuk kabel UTP sendiri itu ada yang Cat 5 ataupun Cat 6. Nah, kamu tentuin penggunaannya. Biasanya kalau penggunaan kabelnya beda, konektornya juga beda juga. Jadi kamu bisa secara fisik ya. Coba Haidan sini dulu sebentar. Nah, untuk pengkabelan eh,
lihat perbedaan konektornya. Nah, beda nggak kira-kira? Nah, ini untuk kabel apa? Nih, tipe di sini ada cat 5 kan. Nah, di sini ada cat berapa? Cat 5. Nah, kalau ini, Cat 6. nah dari konektornya bisa ini ya untuk penggunaannya. Nah, beda ya. Nah, jadi kadang kalau misalkan secara fisik untuk kabelnya sendiri, kadang untuk yang cat 6 lebih tebal. Kalau misalkan yang cat 5 itu lebih kecil diameternya. Ya. Dan konektornya kalau yang cat 6 agak sedikit zigzag, bisa dilihat ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan Pak, ini cat untuk konektornya cat 5 paket 6, sebenarnya secara fisik itu udah kita bisa menganalisis seperti itu. Nah, duduk dulu. Jadi pengertian dari jaringan client server apa? Tadi sebuah sistem di mana perangkat sebuah komputer atau apa? Bertindak sebagai ada yang tanyakan? Jadi udah punya gambaran ya? Kalau misalkan mau ngebangun jaringan client server seperti apa, alatnya apa aja. Nah, tuh. Nah, berikutnya untuk ngebangun jaringan client server, kita perlu mempelajari topologi. Ya. Dapat coba pengertian dari topologi. Jadi topologi sendiri itu metode ya untuk menghubungkan komputer atau dua komputer atau lebih menggunakan kabel ya. Kabel di sini nggak hanya kabel UTP, ada fiber optik juga ya. Ataupun tanpa kabel. Biasanya kalau tanpa kabel tuh pengertiannya apa? Nir kabel. Nah, jadi contoh misalkan nih yang tadi Bapak jelasin, satu komputer dikoneksikan misalkan dengan 10 klien, komputer klien. Topologinya seperti apa misalkan. Nah, ntar kita bisa rancang dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngebuat nih di satu ruangan, nah kira-kira penempatannya tuh seperti apa. Nah, ini satu orang dulu maju buat ntar kita merancang topologinya. Bisa maju dulu satu orang. Apa? Nah, salah satunya ini topologi star ya. Topologi star itu bisa dibaca. Coba Helena. Nah, intinya pada jaringan client server itu dia menggunakan topologi star. Gambarnya seperti ini. Nah, ini. Ini untuk switch-nya ya. Nah, ini switch-nya. Jadi beberapa komputer itu terkoneksi ya ke server melalui switch ini. Nah, contoh kalau misalkan kliennya 3, nah ini bisa dibuat. Kita contohkan. Bikin aja dulu kotak 1. Nah, jangan terlalu besar. Apa? Kasih nama server sini. Nah, 1.
kita mau ngebuat jaringan client server dulu nih, ya. Contoh misalkan topologinya. Nah ini satu servernya misalkan, ya. Ntar kliennya ada 3 misalkan, kliennya ada 3. Ya. Ada suaranya nggak? Oh, Mas ya. Klien, tulisan klien ini ya, hapus ya. Klien 1. Bikin lagi kayak gini, kotak. Klien 2. Nah, ini kliennya udah. Selain klien, tadi ditambahkan apa? Suite, ya. Nah, untuk suite-nya. Kira-kira kalau kliennya 3, yang paling ideal suite-nya berapa port? Kotak aja nggak apa-apa. Tulis ini. Nah, misalkan ntar penjelasan port 4. Tapi, nah, ketika sudah media perlu ditambahkan media apa? Nah, kabel. Untuk kabelnya tadi kabel UTP. Untuk penggunaan kabel ada 2 kan? Apa aja? Strike sama cross. Soraya, coba untuk perbedaan strike sama cross secara penggunaan. Kalau strike digunakan untuk tipe yang berbeda. Kalau misalkan yang cross digunakan untuk perangkat yang sama. Nah, kita berarti ngegunain di sini ngegunain kabel apa? Strike. Langsung sambungin. Nah, dari shaper dikoneksikan dulu ke switch, ya. Nah, baru dari switch nih koneksikan ke klien. Nah, ke klien 2. Nah, ini gambaran kok sederhana ya. Sederhana kalau misalkan kita ngebuat jaringan lokal. Nah, adanya komputer server, terus penggunaan perangkat switch sama klien. Nah, kabelnya juga kalian tentukan penggunaan kabelnya tuh kalau untuk topologi seperti ini menggunakan strike atau cross seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak terkait ini atau misalkan punya gambaran lain? Mita, Iis, Faijah, ada yang tanyakan? Aidan, Adit, berarti udah paham ya? Nah, kalau sudah, ntar Bapak bagikan lembar kerja untuk pengerjaannya per kelompok 3 orang 3 orang, ya. Ntar untuk pengerjaannya, silakan duduk dulu. Buat kelompok 3-3 ya. Oman ke sini bareng Nasruddin, ya. Bayu, nggak apa sama Iqbal, nggak apa. Romi 3. Nah, untuk LKPD-nya Bapak bagikan ya. Untuk minta tolong bagikan LKPD, bantu per kelompok ya. Bisa 3, minimal 3.
Bagian yang belum ditempel. Nah, ini perhatikan ya, untuk kelompoknya pertama dikasih nama dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah dapat. Ini perhatikan untuk nama kelompoknya diisi dulu nama kelompok berapa ya. Ya, ini ada yang ini namanya. Nama kelompok 1. Tulisnya di nama kelompok 1. Ini perhatikan ya. Jadi dikasih nama dulu kelompoknya 1. Ini perhatikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dulu. Di situ ada nama kelompok kan? Itu nama kelompok teknis. Itu ditulis ya. Nah, perhatikan nih ya, di petunjuk soal ya. Untuk perhatikan sebentar. Untuk perhatikan untuk kelompok 10 sama kelompok 1 kliennya 15, tulis memiliki 15 komputer klien. Untuk kelompok 2 sama kelompok 9 10. Kelompok 3 sampai kelompok 7 itu 8 klien. Kelompok 4 sama kelompok 6 12 klien. Terakhir kelompok 5 mana? Kelompok 5 sama 15 klien. Nah. Tentukan daftar alat yang digunakan. Ya, isi. Nah, yang tadi udah dijelaskan seperti apa. Kira-kira kalau misalkan dengan klien yang kamu punya, nah perangkat apa yang paling efektif ya, daftar di situnya ditulis. Pertama contoh server, tulis ya, coba kerjakan contohnya misalkan 1
Ya. Selanjutnya diisi yang mau kalian. Kalau yang kurang jelas tanyakan ya. Untuk jumlah angka ya, misalkan jumlahnya 1. Keterangan bisa diisi, bisa enggak. Ya kalau misalkan server berarti jumlahnya berapa? 1. Keterangan bisa diisi, bisa enggak. Misalkan kalau menurut kalian server RAM-nya berapa? 2. Contoh, misalkan diisi. Misalkan prosesornya menggunakan berapa? Sama hard disk udah. RAM misalkan berapa? 32. Benar, Oman. Nah, ini misalkan yang pertama server dulu, nggak apa-apa, server. Jumlahnya berapa? Switch-nya, kliennya berapa? Nah, bisa switch 1, ininya switch 1, keterangannya portnya 20. Isi nggak apa? Aidan, apa tulis? Pertama server. Jumlahnya 1. Keterangan bisa diisi atau bisa enggak, tapi kalau misalkan untuk server bisa diisi kan prosesnya pakai itu. RAM-nya minimal 32. Apa? Coba. Untuk ini apa? Kliennya 8. Oke. Switch-nya. Nah, ini keterangan portnya berapa? Kalau misalkan 8 atau misalkan untuk port nggak apa-apa pakai yang lebih. Oke. Server keterangan misalkan RAM. Ada yang kurang jelas kalau apa nanya ya? Tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Ya. Kalau yang Server switch jumlahnya 1 aja, tapi ntar keterangannya portnya 24. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa. RAM 2, terus misalkan harusnya 1 tera. Apa? Iya. Nggak apa-apa. Ya jelas kalau nggak ada servernya nggak. Server keterangan RAM 32. Klien 10. Oke, switch-nya 1, keterangannya portnya berapa? Kalau misalkan 10 menggunainnya. Kalau menggunain yang portnya 5, 1 ya nggak cukup. Berarti ngegunain yang berapa portnya. Nah, oke. tulis switch-nya. Iya, misalkan apalagi? Misalkan dari jumlah klien, kira-kira kalau pakai script dari jumlahnya berapa? Satu aja dulu, misalkan 1 tulis. Kira-kira kalau misalkan kliennya 15, pakai yang berapa keterangannya? Ini misalkan portnya berapa? Kalau yang portnya 5, nggak mungkin kan? Kalau misalkan itu yang 1, berarti portnya yang
hitung tuh ada berapa yang itu. Ya. Yang di depan bisa dilihat langsung, bisa dilihat ya ngegunain portnya berapa. Yang udah 4 kan? Iya, masih mending lebih daripada kurang. Nah, kabelnya dikasih keterangan ya. Kabel apa? UTP, misalkan Cat 5 ya. Nah, terus tipenya nggak apa-apa, tulis aja strike kayak gitu. Hah? Nggak apa-apa, kabel UTP-nya berapa? Nah, nih perhatikan ya. Nih, contoh kayak gini. Perhatikan sebentar. Contoh misalkan untuk kabel, kalau misalkan kliennya ini kabelnya ada berapa? 1. Nah, itu ada berapa? 1, 2, 4. Nah, berdasarkan jumlah kliennya berapa? Itu tulis. Ya. Suara masih jelas, suara Bapak? Ya, konektor nggak apa-apa ya ditulis konektornya. Ya, konektornya konektor RJ45. Yang apa? Ya. Kalau misalkan menggunakan kabelnya Cat 5, ya pakai Cat 5 kan. Nah, karena tadi Hayden kan beda kan? Nah, itu. Ya. Beda-beda. Emang kliennya disengaja itu berbeda semua ya? Ada yang sama, ada yang beda. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan permasalahan, kliennya ada berapa? Nah, ntar kan switch-nya berapa tuh makanya yang portnya. Terus untuk kabelnya juga berapa? Kayak gitu. Coba dilihat dari contohnya yang tadi dibuat. Bapak kalau misalnya yang 15 mana 16 kan Pak? Coret aja nggak apa-apa. Wahyudin, jelas ya? Nah, terakhir digambar rancangan topologinya kayak gimana? Dari jumlah kliennya. Contoh kalau kliennya 3, misalkan kayak gini. Kalau misalkan kamu kliennya ada berapa? Ada 15, ada yang 10, kira-kira gimana rancangannya? Coba. Iqbal, jelas ya untuk lembar kerjanya? Tulis ya, misalkan butuh tang krimping juga nggak apa-apa, tulis tang krimping. Apa? Ada yang jelas? Nah ini. Kabel jumlah. Oh, jumlah yang ini. Nah itu lihat dari contohnya, misalkan kliennya berapa. Nah, ya. Terus apalagi? Ini kliennya tulis ini komputer klien, jumlahnya berapa? Kan udah ada. Nah, bisa dilihat ya, untuk penggunaan switch bisa kalau misalkan kliennya cuma 5, bisa ngegunain yang ini, portnya 8. Kalau misalkan kliennya ada 20, nah, bisa maju ke depan, bisa ngeliat, oh kira-kira saya kliennya ada 20 nih. Nah, berarti bisa pakai 24. Nah, gitu. Kalau misalkan kliennya 30, bisa ngegunain 2 port ya, misalkan. Berarti kalau misalkan 30 kan itu 24 ya. Kita perlu 2 switch kan. 24 misalkan berapa? 48. Penggunaan 30 masih ada sisa. Kerjakan ya. Untuk rancangannya bisa di ini. Contoh kayak yang tadi ya. Sama siapa? Diana ya tadi ya.
Ya. Nah untuk Juna tadi contoh yang Juna buat ya. Nah itu bisa dilihat gambaran rancangannya kayak gimana. Kasih nama klien 1, klien 2 ya. Ada yang tanyakan? Nah itu rancangannya ntar contoh misalkan ada berapa kliennya? 15 misalkan di sini berapa dulu misalkan 5. Ntar di sini berapa 5. Nah, server switchnya di tengah. Untuk apa? Servernya server dulu satu terus itu server. Nah, ya nggak apa-apa kotak kasih nama. Nah, ada gambaran nggak untuk switchnya berapa portnya, tulis keterangan portnya berapa. Misalkan port 24 nggak apa-apa, masih mending lebih ya. Nah, kabel UTP-nya berapa gunanya? Tuh, lihat. Kalau misalkan itu 3, ada berapa? Ya. 10. Ditambah yang jalur ke server 1. Keterangannya ditulis. Nah, udah. Kalau perangkat tambahan bisa ditulis ya, misalkan konektornya, terus tang kerimping, nah nggak apa-apa. Untuk instalasi kabelnya kan perlu alat juga. Nah ntar kalau sudah, ya, ntar presentasi salah satu ya, nggak semua tapi mungkin ada beberapa tampilkan. Nggak apa-apa, misalkan kami dari kelompok berapa, gitu, ya. Presentasi sederhana ya. Apa? Komputer klien, switch, mau tambahan nggak apa-apa, tambah apa? Misalkan konektor, terus tang kerimpingnya nggak apa tambah. Servernya keterangan ditulis nggak apa-apa. RAM-nya misalkan 32. Ntar ya, ntar presentasi. Ya, waktunya dikit lagi dikerjakan. Ada yang tanyakan nggak terkait dengan lembar kerjanya? Coba. Keterangan diisi ya, keterangannya diisi. Misalkan kabel UTP, keterangannya jumlahnya berapa, keterangannya misalkan tipe strike, nggak apa-apa. Nggak usah rapi di garis, nggak usah. Nggak usah sampai diratain pakai penggaris, ya. Asalnya aja. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tadi beri penjelasan visi 1. Dikasih ini ya, dikasih penjelasan ya dari rancangannya server kayaknya sama. Ya. Misalkan server switch. Robi sudah. Nama kelompoknya berapa? Tulis 6.
Ntar ya, tunggu temennya. Ntar kalau udah selesai presentasi ya. Enggak semua, mungkin ada beberapa yang kelompok tampil presentasi. Kliennya berapa? Punya pilih 12. Nah, bisa maju ke depan presentasi. Firly udah, kau maju ke depan. Ilyas sudah. Ilyas, Dika, maju presentasi. Gak apa-apa. Gak usah takut salah ya. Jadi maju ke depan dulu, presentasikan. Sini dulu gak apa. Kagak kesini biar nggak kena apa, fokus Dika. So, bukan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 7 Ya, ingin memaparkan ingin menjelaskan dari lembar kerja. Oke. Berkaitan sama daftar list penggunaan alat apa aja. Nah, bisa dilihat ya, sebutin dari daftar alatnya. kami menggunakan alat yang pertama server yang berjumlah 1 Ya. dengan keterangan RAM 32 HDD minimal 1 tera. HDD itu hard disk ya. Nah, terus kliennya berapa? Kliennya jumlahnya 8 dan keterangannya minimal 4 RAM. Yang ketiga ada switch dengan jumlah 1, Perhatikan keterangan yang 24 port ya. Oke. Dan Kabelnya alat yang keempat kabel kabel UTP UTP. dengan jumlah 9, keterangan menggunakan tipe Cat5 dan jenis kabel yaitu tipe Stripe. Dan yang kelima ada konektor dengan jumlah 18, keterangan RJ45. Oke, konektornya RJ45. Belakangnya masih ada. Nah, untuk rancangannya bisa digambar di sini. Dihapus tuh. Nah, ini tampilan topologi dari kelompok 5 ya? 7 Pak. Dari kelompok 7 ya, tampilannya topologinya ya. Haidan udah nggak usah estetik, nggak apa-apa, yang penting dikasih penjelasan server misalkan. Nah, dulu oke. Kliennya di mana dulu? Ada berapa? 8. Langsung kotak aja nggak apa-apa. Kalau enggak ya sama gambar yang kalian buat. Ya. Oke. Nggak apa-apa, nggak harus sama garisnya juga. Kasih penjelasan visi 1, nggak apa-apa visi 1. Klien 1, klien 2. Gantian nggak apa nulisnya 3.
Mungkin yang punya gambaran beda ya terkait dengan topologinya kayak gimana. Nah, ntar bisa presentasi atau mau mempresentasikan dari kelompoknya, Pak, kalau punya saya kayak gini nggak apa-apa, ya topologinya kayak gini dalam satu ruangan. Karena kliennya juga jumlahnya beda-beda ya, nggak semua sama. Nah, apa itu? Nah, ini Berikut rancangan topologi kami di kelompok 7 dari jaringan client server dan servernya yang mempunyai berapa klien? dari klien berapa Kliennya 8. dan ada switch Menggunakan port berapa? 24. dan kabel UTP cat 5 drive jumlah 8. Nah, perhatikan. Nah, ini gambaran dari rancangan topologi grup 7 ya? Grup 7. Nah, ada yang ingin masukan atau tambahan? Atau ada yang ditanyakan? Coba, silakan. Dika agak ke sini biar nggak kena yang fokus. Coba dari grup 1. Coba ada yang tanyakan nggak? Atau punya yang jumlahnya sama, kliennya misalkan. Tapi Pak, punya saya ini. Atau dari grup 2. Apa? Tanyain aja nggak apa. Apa itu? Iqbal, kabelnya lebih dikit. yang server 32 prosesor minimal Intel 7 Core i7. Dari kelompok 3 ada? Dari kelompok lain, dari kelompok Haidan, kelompok berapa? Haidan, ada masukan? Udah, boleh tutup. kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok yang lain? Iya, nggak apa-apa. Silakan Soraya sama Helena. Nggak apa-apa, maju. Kliennya berapa? 12. Silakan, boleh. Atau punya gambaran sendiri ya? Nggak apa-apa. Dap, ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 Ingin memaparkan lembar kerja. Berikut daftar peralatan, daftar alat yang digunakan. daftar alat yang digunakan. Yang pertama, server jumlahnya 1, keterangannya RAM 32, harddisk minimal 1 tera. Kedua, menggunakan switch jumlahnya 1, keterangannya 24 port. Portnya 24 ya? Iya. Ada klien jumlahnya 12, keterangannya komputer. Keterangan menggunakan komputer artinya dan jenis kabel komputer. Untuk topologinya bisa digambarkan? Untuk topologinya udah buat? Ada tambahan. Nggak apa-apa. Nah, Kan tadi cuma ada 5, iya. sekarang ada tambahan. Ada tambahannya, alatnya itu menggunakan tang clipping, jumlahnya 1, keterangannya itu untuk kabel RJ45. Dan juga menggunakan LAN tester. Rancangan topologi. Topologinya bisa digambar langsung ya. Itu ada penghapusnya. Nggak apa-apa. Mungkin tampilan rancangannya beda. Dihapus dulu. Nggak apa-apa.
Nggak gambar, nggak harus estetik ya, nggak apa-apa. Kita kasih penjelasan server nggak apa-apa servernya satu. Nah ini punya penjelasan lain nih. Misalkan yang sebelah sebelah sananya berapa itu? Ada 6 ya. Nah buat dulu. Oke. Ada si video lagi tadi. Satu lagi. Oke. Kabelnya. Nah mungkin yang jumlahnya sama ya, punya gambaran yang beda tentang topologi. Jadi untuk topologi berdasarkan kalau misalkan kita ngelihat ruangan ya. Nah, contoh di lab BK2 ini nih, misalkan komputernya tampilan topologinya seperti ini nih. Misalkan satu baris 5 misalkan. Terus misalkan di baris ini 6. Baris ininya lagi sebelahnya 6 juga. Terus di ujung ada 5. Nah, misalkan dari 22 topologinya misalkan, nah ini 5. Jadi kalau misalkan ntar satu ruangan nih ada 30 klien, kamu tentukan ya. Gimana untuk topologinya tuh rancangannya seperti apa gitu. Nah, ini kan sama aja kan di ruangan ini ada client server juga. Nah, itu di yang di depan kalian komputernya. Nah, itu. Silakan. Ada yang tanyakan? Nah, berikut dari kelompok berapa? Nah, pemaparan atau rancangan topologi dari kelompok 4 dengan kliennya berapa? 12. Nah, ini tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya dikumpulkan ya, lembar kerjanya dikumpulkan. Kumpulkan. Dikumpulkan nggak apa? Kelompoknya aja nggak apa. Nah, perhatikan ya. Berikut pembelajaran kita tentang merancang jaringan lokal ya. Sebenarnya ini masih ada lanjutannya untuk materinya ya. Ini baru ngerancang aja, belum menambahkan IP address tentunya. Terus mengetes koneksi. Lebih lanjut lagi mungkin proses ini sharing data. Nah, jadi untuk pertemuan kita cukup di sini dulu ya untuk pertemuannya. Ada yang tanyakan nggak terkait dengan materi yang barusan kita pelajari? Ya. Nah, kalau komputer yang melayani komputer klien disebut apa? Untuk batas penggunaan kabelan berapa? 100 meter ya. Nah, untuk penggunaan kabelan jaringan client server menggunakan kabelan tipe strike ya. Nah, itu untuk koneksinya jadi kita harus menyesuaikan kabel yang kita gunakan. Nah, berikutnya mungkin perbedaan kabel strike sama kabelan. Kabel strike sama kabel cross maksudnya. Apa? Salah satunya urutan. Selain itu dari segi penggunaan nggak apa-apa, benar, Aidan. Ya, dari urutannya beda Pak, emang benar secara fisik urutannya beda ya. Dari penggunaannya, apa Iqbal?
Nah, ini benar ya. Jadi kita harus tahu fungsinya ini seperti apa. Jadi kalau misalkan ke komputer, ke switch itu beda kan. Nah, kita pakai yang strike. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Jadi lanjutannya masih ada lanjutannya untuk mapel yang kita pelajari saat ini. Ntar lanjutannya setting IP ya, berkaitan sama IP address. Nah, mungkin itu aja. Untuk sebelum kita menutup materi kita, pembelajaran kita hari ini, ketua kelas bisa berdoa dulu. Siap. Untuk Tuhan, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Bapak tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.